Keesokan harinya. Ayah, ibu kami berangkat dulu, ucap Nabila sambil tersenyum lembut kepada Gunadi dan Chintami. Semoga pekerjaan kalian berjalan lancar, hati-hati di jalan ya, jawab Chintami lembut. Biar kami yang mengantar Kelvin. Aku dan ibumu juga berencana untuk menemui Emma dan guru-guru berprestasi yang sudah kembali mengajar di yayasan, sambung Gunadi menambahkan. Ivan dan Nabila mengangguk pelan, Kelvin yang berada di samping Chintami bergerak maju mendekati Ivan. Ayah. Taklukkan semua wanita di kantor ayah. Teriak Kelvin memberikan semangat kepada Ivan. Hahaha. Gunadi langsung tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Kelvin. Sedangkan Chintami langsung menatap tajam Ivan sambil mengernyitkan alisnya. Ibu. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak mungkin melakukan itu, ucap Ivan sambil tersenyum canggung. Nabila tertawa kecil, dia membungkukkan badannya dan mencium kedua pipi Kelvin secara bergantian dan mengakhirinya dengan sebuah kecupan di kening Kelvin. Kap. Belajar yang giat ya, ucapnya sambil tersenyum kepada Kelvin. Ivan, Gunadi, dan Chintami langsung tersenyum melihat cara Nabila mencium Kelvin. Itu adalah kecupan kasih sayang yang biasa dilakukan Gunadi dan Chintami kepada anak-anaknya dulu. Setelah saling berpamitan, Ivan dan Nabila menuju mobil mereka. Tak berselang lama, mereka meninggalkan kediaman Ivan menuju Tower Barata Corp. Semalam, Kelvin terus merengek dan meminta Gunadi dan Chintami bermalam. Karena tidak tega melihat cucu kesayangan mereka terus-menerus merengek, Gunadi dan Chintami memutuskan untuk tinggal di rumah Ivan selama beberapa hari untuk menemani Kelvin. Ivan sedikit kecewa, bukan karena dia tidak suka jika kedua orang tuanya bermalam, tapi dengan kedua orang tuanya menginap di rumahnya, itu berarti ritual bangun paginya harus dihilangkan selama beberapa hari ini. Sayang, aku berencana mengajakmu dan Kelvin ke villa milik Kak Cakra di Bogor saat liburan sekolah nanti. Menurut ayah, barang-barang milik Kak Cakra banyak di rumah itu, mungkin kita bisa dapat sedikit petunjuk di sana, ujar Ivan sambil mengemudikan mobilnya. Baiklah, kita bisa sekalian membawa Kelvin jalan-jalan di sana, jawab Nabila sambil menganggukkan kepalanya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka sambil mengobrol santai tentang pekerjaan hari ini. Saat asyik mengobrol, tiba-tiba Ivan menepikan mobilnya di depan salah satu minimarket. Tunggu, aku harus membeli sesuatu, kata Ivan. Dia lalu turun dari mobil dan bergegas jalan ke minimarket. Jawab Nabila sambil ikut turun dari mobil. Selamat datang. Terdengar karyawan minimarket menyapa mereka. Ivan dan Nabila membalas dengan tersenyum kepada karyawan wanita itu. Sayang, kamu mau beli apa? Tanya Nabila. Sabun mandi, jawab Ivan sambil berjalan menuju rak yang memajang sabun dan perlengkapan mandi lainnya. Sabun. Bukankah 3 hari yang lalu kamu baru saja membeli sabun? Tanya Nabila. Ivan menoleh ke Nabila, dia memandangi wajah polos tak berdosa kekasihnya. Ini gara-gara pucukmu sayang, batinnya menatap Nabila dengan tatapan sendu. Beberapa jam kemudian, Javin baru saja tiba di Tower Barata Corp. Dia terlihat melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 10:01. Di jam seperti ini, Ivan biasanya sedang berada di ruangannya. Tok, tok, tok. Javin tiba. Teriaknya kencang. Dia sadar jika sudah beberapa kali dia masuk di saat yang terlalu tepat, untuk itu kali ini dia sengaja mengetuk pintu dan berteriak sekencang-kencangnya. Masuk brengsek. Sayang. Jangan seperti itu. Terdengar suara Ivan yang sedikit kesal, yang diiringi suara protes Nabila. Javin tertawa, dia tahu jika keputusannya untuk mengetuk pintu kali ini sudah tepat. Hahaha, dari tingkat kekesalan yang terdengar dari suaranya, aku yakin tadi bos lagi mesra-mesraan, batinnya sambil tertawa. Javin memasuki ruang kerja Ivan, dia kembali tertawa saat melihat Ivan dan Nabila duduk di sofa dengan jarak yang berjauhan. Hah, ada apa kamu datang sepagi ini?
keluh Ivan. Javin menyerahkan map berwarna coklat yang dia bawa kepada Ivan. Ini laporan penyelidikan dari bawahanku tentang Tuan Cakra, sayangnya masih tidak ada kemajuan, ucap Javin pelan. Ivan mengambil map itu, dia lalu membaca isi laporan dari bawahannya Javin. Nabila yang tadinya duduk berjauhan tampak mendekat ke Ivan, dia ikut membaca laporan yang ditulis oleh bawahannya Javin. Anak buahmu sudah bekerja keras, aku akui Kak Cakra memang tidak meninggalkan jejak apapun, ayah juga mengatakan hal serupa, ujar Ivan sambil menyimpan map coklat itu ke meja. Lalu bagaimana sekarang? Tanya Javin. Awal bulan depan, Kelvin akan memasuki waktu liburan. Aku berencana mengajak Nabila dan Kelvin ke villa milik Kak Cakra di Bogor. Kata ayah, barang-barang pribadi milik Kak Cakra banyak di sana. Aku berencana mengajakmu dan Billy untuk membantuku di sana, ucap Ivan. Itu kabar yang baik, semoga kita bisa menemukan petunjuk di sana, balas Javin. Aku berharap hal yang sama, ucap Ivan sambil tersenyum. Bos aku hampir lupa, apakah bos ingat jika perusahaan yang sekarang kupimpin itu dibangun di atas kuburan tua? Tanya Javin yang tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Ivan mengangguk pelan, dia masih mengingat dua kuburan tua yang terpaksa dipindahkan karena pembangunan perusahaan yang sekarang dipimpin oleh Javin. Sementara Nabila yang mendengar itu mulai memasang raut wajah cemas karena takut pembicaraan ini mengarah ke hal mistik. Lia, ada apa dengan itu? Tanya Ivan. Bos Ivan juga tahu, kan tentang cerita satpam saat dinas malam. Mereka sering bercerita bagaimana kursi bergerak sendiri, layar komputer yang tiba-tiba menyala, dan berbagai keanehan lainnya saat mereka patroli malam. Tanya Javin lagi. Lia, aku juga sudah mendengar itu. Hampir semua satpam di tempatmu selalu menceritakan itu kepadaku saat aku berkunjung ke perusahaan yang kamu pimpin, jawab Ivan tidak menyanggah ucapan Javin. Nabila langsung merangkul lengan Ivan saat mendengar itu, bulu kuduknya merinding, dia tampak merapatkan duduknya ke Ivan. Tadi pagi sebelum aku berangkat ke sini, aku sempat berbincang-bincang dengan satpam yang sering bertugas malam. Mereka mengatakan jika sudah 2 hari ini kejadian horor itu sudah tidak terjadi lagi, ujar Javin. Oh, itu kabar yang bagus, apa yang menyebabkan hingga keanehan itu berhenti? Tanya Ivan. Javin menghela nafasnya pelan, dia lalu kembali menatap Ivan dengan tatapan serius. 2 hari yang lalu, aku tidak sengaja melihat penghuni baru perusahaan itu. Dia ternyata sangat mengerikan, kata Javin. Penghuni baru? Tanya Nabila dengan mata membelalak. Ivan yang tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu kini ikut memandangi Javin dengan ekspresi wajah yang serius. 2 hari yang lalu, tanya Ivan. Lia, di jam 11 malam, aku terpaksa harus kembali ke kantor untuk mengambil ponselku yang kelupaan. Semua lampu ruangan yang lain sudah mati dan hanya ada beberapa lampu di koridor yang menyala. Saat aku hendak menuju ruanganku, tiba-tiba aku melihat sebuah ruangan dengan lampu yang masih menyala, ucap Javin. Nabila semakin erat memegang tangan Ivan, sedangkan Ivan tampak mendengarkan cerita Javin dengan sangat serius. Aku sendiri bertanya-tanya mengapa lampu ruangan itu dibiarkan hidup, namun karena tidak berani mendatangi ruangan itu, aku langsung saja menuju ruanganku untuk mengambil ponselku. Saat aku hendak pergi, terdengar suara tangisan seorang wanita. Ucap Javin menirukan suara tangisan wanita yang dia dengar. Nabila menutup matanya, sedangkan Ivan tampak menaikkan kedua alisnya karena terkejut mendengar cerita Javin. Lalu, tanya Ivan. Aku benar-benar ketakutan. Saat aku berjalan lagi, terdengar suara wanita tertawa cekikikan, hihihihi, ucapnya yang kembali menirukan suara yang dia dengar. Nabila yang baru saja membuka matanya langsung kembali menutup matanya dengan erat begitu Javin menirukan suara itu. Karena sudah terlalu takut, aku bergegas pergi menuju pintu.
Saat itulah aku mendengar suara wanita berteriak, "Arhe!" Teriak Javin yang membuat Ivan dan Nabila mengangkat kedua bahunya karena terkejut. "Hei, Kak, kamu tidak sedang bercanda kan?" tanya Ivan terbata-bata. "Mana mungkin aku bercanda, aku bahkan punya videonya. Aku sempat merekam penampakan penghuni baru itu sebelum aku lari dari tempat itu," jawab Javin. "Merekam video?" kompak Nabila dan Ivan bertanya. "Lia, sini aku tunjukkan," balas Javin sambil menunjukkan video di layar ponselnya. "Hihihihi." Terdengar suara wanita tertawa cekikikan, Ivan dan Nabila sontak terkejut. "Ah maaf, aku tanpa sengaja menyentuh timer waktu sehingga videonya melompat di saat suara wanita itu terdengar," kata Javin. Dia lalu kembali menunjukkan video itu ke Ivan dan Nabila. "Ach!" pekik Nabila yang langsung menutup matanya saat melihat sosok wanita dengan rambut menjuntai di depan wajahnya. Ivan yang juga melihat sosok wanita di video itu langsung terdiam, bulu kuduknya berdiri. Dia sudah sering melihat video penampakan, namun apa yang dia lihat kali ini benar-benar terlihat jelas. Dalam video dari ruangan yang satu-satunya dengan lampu menyala, terlihat sosok wanita yang berjalan sempoyongan dengan rambut menjuntai menutupi wajahnya. Sesaat kemudian terlihat wanita itu menangis sambil berdiri di pojok ruangan itu dengan rambut tetap menutupi wajahnya. Sesaat kemudian, dia tertawa cekikikan dan tak lama kemudian, wanita itu berteriak sambil menyibakkan rambutnya ke atas. "Bukankah ini?" tanya Ivan sambil menatap Javin. Nabila semakin kencang menutup matanya, suara yang dia dengar terlalu mengerikan. "Lia bos, dia adalah penghuni baru yang membuat semua kejadian mistis di kantorku menghilang," ucap Javin. "Mewahahahahaha." Ivan dan Javin tertawa terbahak-bahak. Nabila yang tadinya ketakutan perlahan membuka matanya. Dia memberanikan diri kembali melihat video di layar ponsel Javin. "Friska!" teriaknya saat melihat sosok wanita itu menyibakkan rambutnya. "Mewahahaha, brengsek, kamu benar-benar membuatku takut tadi, mewahahaha," ucap Ivan sambil terus tertawa. "Mewahahaha, bos, jangan tertawa seperti itu. Karyawan baruku itu bekerja keras sampai tengah malam demi membuat laporan nanti, mewahahaha." "Hah? Mengapa kalian berdua sejahat itu?" protes Nabila. Dia merasa sedikit kasihan melihat sepupunya dipermainkan oleh Ivan dan Javin. Ivan dan Javin perlahan berhenti tertawa. Mereka berdua mengatur nafasnya. "Hah? Sekarang aku mengerti mengapa setan-setan di kantormu melarikan diri," ucap Ivan. "Karena mereka semua tidak mampu tinggal satu ruangan bersama Friska," sambung Javin. Ivan dan Javin saling menatap. Kata Javin. "Hihihihi," balas Ivan. Sambung Javin. "Mewahahahaha." Mereka kembali tertawa bersama-sama. Nabila yang tadinya kasihan kepada Friska berusaha menahan tawanya melihat tingkah konyol mereka berdua. "Kalian berdua sangat jahil, hahaha." Nabila akhirnya ikut tertawa. Dia tidak bisa lagi menahan tawanya saat melihat Javin yang sampai jatuh ke lantai karena tertawa. "Akhirnya tugas laknat ini telah selesai," umpat Friska sambil menutup laporan tahunan yang baru saja dia selesaikan. Dengan wajah yang sangat kelelahan, dia membawa laporan itu ke ruangan Javin dan meletakkan laporan itu di atas meja Javin. Jika sebelumnya orang yang paling Friska benci adalah Nabila, kini peringkat Nabila turun menjadi nomor 2. Javin dengan cepat bertengger di posisi pertama sebagai orang yang paling Friska benci di muka bumi. Tekadnya untuk mendapatkan Ivan semakin kuat, alasannya sederhana. Setelah dia mendapatkan Ivan, orang yang paling pertama yang akan dia tendang adalah Javin, pria brengsek yang telah menyiksa hidupnya beberapa hari ini. Setelah menyimpan laporan tahunan di atas meja Javin, Friska kembali ke ruangannya. Dia lalu mengambil ponselnya untuk menghubungi salah satu teman semuanya. Tut. "Halo Friska.
Terdengar suara seorang wanita menjawab panggilan telepon Friska. Halo Ratih, bagaimana dengan rencana reuni yang akan diadakan beberapa hari lagi? Apakah undangan untuk teman-teman yang lain sudah dibagikan? Tanya Friska. Lia, beberapa orang sudah dipastikan akan datang di acara itu, jawab Ratih. Bagaimana dengan Nabila? Apakah dia juga akan datang di acara itu? Tanya Friska lagi. Aku sudah mengirim undangan kepadanya, sayangnya dia belum mengabari aku tentang bisa atau tidaknya dia hadir di acara itu, balas Ratih. Friska. Aku sedikit heran, mengapa kamu mau mengajak Nabila? Bukankah selama beberapa tahun ini kamu sendiri yang selalu menolak jika kami ingin mengajak Nabila? Tanya Ratih balik. Ratih sedikit merasa aneh dengan sikap Friska kali ini. Sudah beberapa kali mereka melakukan acara reuni, dan tidak pernah satu kali pun Friska menyetujui ketika Ratih dan teman-temannya yang lain berniat untuk mengajak Nabila. Itu karena... Friska tampak kesulitan menjawab pertanyaan Ratih, namun tiba-tiba nama Leo terlintas di benaknya. Itu karena Leo. Dia yang memintaku mengajak Nabila. Kamu tahu sendiri, kan jika Leo sangat menyukai Nabila. Dia bahkan rela membiayai acara reuni ini agar dapat bertemu dengan Nabila, ucap Friska beralasan. Lia, kamu benar. Leo sepertinya sudah cinta mati sama Nabila, balas Ratih sambil tertawa kecil. Aku akan mengirimkanmu nomor ponsel Nabila. Tolong bujuk dia agar mau datang di acara ini. Aku tidak mau Leo yang sudah membiayai acara ini menjadi kecewa karena Nabila tidak ikut hadir, kata Friska. Baiklah. Semoga tahun ini Nabila bisa ikut bergabung, jawab Ratih. Mungkin kamu bisa menambahkan jika acara ini hanya dihadiri oleh teman-teman wanita kita. Aku rasa Nabila akan ikut jika kamu mengatakan itu kepadanya, ujar Friska. Kamu memintaku berbohong kepada Nabila. Kata Ratih sedikit memprotes ide Friska. Ini hanya agar Nabila mau datang. Nanti saat dia tiba, kita bisa meminta maaf kepadanya. Aku yakin dia akan memaafkan kita, ujar Friska beralasan. Baiklah. Aku akan mengikuti saranmu. Nanti kamu harus membantuku meminta maaf kepada Nabila, balas Ratih sambil menghela nafasnya. Friska lalu mencari kontak Nabila di ponselnya. Setelah itu, dia mengirim nomor Nabila ke Ratih dan berharap semoga Ratih berhasil membujuk Nabila agar bisa datang di acara reuni nanti. Di saat yang bersamaan, Alexa dan Brian yang baru saja tiba di Jakarta langsung menuju ke tempat pemakaman di mana makam Cakra berada. Raut wajah mereka berdua tampak sedih. Dalam keheningan, mereka memandangi batu nisan yang bertuliskan nama Cakra Barata. Mereka berdua kembali mengingat momen kebersamaan mereka dengan Cakra dulu. Di saat mereka berdua masih kecil, ibu mereka memutuskan untuk menikah dengan Aaron dan pindah ke Indonesia. Saat itulah mereka berkenalan dengan Cakra dan Ivan. Karena pekerjaan Aaron dan Gunadi yang sering bersama, mereka berdua pun juga menjadi dekat dengan Cakra dan Ivan. Hubungan mereka tumbuh semakin dekat layaknya saudara. Kak, aku akan menunggumu di mobil, ucap Brian sambil menepuk halus pundak Alexa yang sedang berjongkok di samping makam Cakra. Lia, jawab Alexa singkat dengan raut wajah yang sangat sedih. Brian menghela nafasnya, dia lalu berbalik pergi menuju mobil meninggalkan Alexa yang tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Begitu Brian menjauh, air mata yang sedari tadi ditahan oleh Alexa langsung tumpah membasahi pipinya. Cakra, apakah kamu bahagia di sana? Gumamnya berderai air mata sambil memegang batu nisan Cakra. Alexa kembali mengingat momen-momen kebersamaannya dengan Cakra. 7 tahun telah berlalu, namun dia masih tidak percaya jika orang yang paling dia cintai telah pergi untuk selamanya. Momen yang paling menyakitkan adalah ketika Alexa harus melanggar kebiasaan seorang wanita dengan menyatakan cintanya kepada Cakra. Namun kata-kata yang keluar dari mulut Cakra saat itu masih membekas di hatinya.
Maaf Alexa, aku sudah memiliki wanita yang harus aku jaga. Kata-kata itulah yang terakhir kali Alexa dengar dari mulut Cakra. Hatinya benar-benar hancur saat itu dan memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan Cakra. Namun beberapa hari kemudian, dia mendapat kabar yang membuat hatinya lebih hancur lagi, kabar tentang meninggalnya Cakra dalam sebuah insiden kecelakaan mobil. Alexa mengambil tisu dari dalam tasnya, dia mengusap kedua matanya dan kedua pipinya yang basah karena air matanya. Alexa lalu berdiri, sebelum dia pergi meninggalkan makam Cakra, dia kembali menatap batu nisan yang bertuliskan nama pria yang dia cintai. Cakra, sampai saat ini aku tetap mencintaimu, jadi tunggulah aku di sana. Aku akan menghajarmu jika kamu berani menolakku lagi, batin Alexa sambil tersenyum. Hah! Terdengar Nabila kembali menghela nafasnya. Sejak dia dan Ivan kembali dari ruang meeting, entah sudah berapa kali dia menghela nafasnya seperti ini. Ivan yang sedang sibuk menandatangani beberapa dokumen di mejanya juga ikut mendengar suara Nabila. Dia lalu memandangi Nabila yang sedang menatap amplop yang berada di tangannya. Ivan beranjak dari duduknya, dia lalu menuju meja kerja Nabila. Ada apa sayang? Tanya Ivan sambil membelai rambut Nabila. Tak biasanya dia melihat kekasihnya seperti itu. Ini, jawab Nabila sambil menunjukkan amplop berwarna biru muda yang berada di tangannya. Ivan mengambil amplop itu, kedua alisnya terangkat begitu dia membaca isi dari amplop itu. Undangan reuni SMA. Tanya Ivan. Nabila dengan wajah lesu tampak menganggukkan kepalanya. Ivan tersenyum, dari gelagatnya dia tahu jika Nabila tidak ingin hadir di acara itu. Kamu tidak perlu pusing seperti itu. Undangan ini bukan hal yang wajib, kamu tidak perlu pergi di acara ini jika kamu tidak suka, ucap Ivan. Aku juga berpikir begitu, tapi yang mengundang kali ini adalah teman dekatku sewaktu di SMA dulu. Dia dan aku sama-sama pengurus OSIS di SMA dulu, aku merasa tidak enak jika harus menolak, jawab Nabila. Teman pria? Tanya Ivan sambil menatap Nabila dengan mengernyitkan alisnya. Entah mengapa dia tiba-tiba merasa cemburu saat mendengar ucapan Nabila. Nabila tertawa kecil, dia lalu mengambil undangan yang berada di tangan Ivan lalu menunjuk nama Ratih di undangan itu. Tidak mungkin ada pria yang menggunakan nama ini kan? Tanya Nabila. Ivan tersipu malu dengan wajah kemerahan, Bisa saja, Ratih Wan contohnya, balas Ivan. Hahaha, sayang. Orang tua mana yang mau menggunakan nama itu ke putranya, ujar Nabila sambil tertawa. Bis. Ponsel Nabila yang berada di atas meja tiba-tiba bergetar. Nabila segera meraih ponselnya. Nomor siapa ini? Ucapnya sambil memandangi nomor yang tidak terdaftar di kontaknya. Halo, kata Nabila menjawab. Nabila sayang, ini aku Ratih, teman semamu dulu. Apa kamu sudah menerima undangan reuni yang aku kirim? Tanya Ratih. Nabila langsung tersenyum saat mendengar suara teman semanya. Lia, aku sudah menerima undangannya, jawab Nabila. Kedua alis Ivan kembali mengernyit. Dia menatap tajam penuh curiga ke Nabila yang sedang berbicara melalui telepon dengan temannya. Melihat wajah Ivan, Nabila langsung tahu jika kekasihnya itu sedang cemburu. Dia menekan tombol speaker di ponselnya agar Ivan bisa mendengar percakapannya dengan Ratih. Jadi bagaimana? Apakah kamu bisa hadir di acara itu? Tanya Ratih. Oh. Perempuan, batin Ivan bernafas lega ketika mengetahui jika orang yang menghubungi Nabila bukanlah seorang pria. Entahlah. Aku sedang banyak pekerjaan jadi. Ayolah Nabila, sudah lama kita tidak bertemu. Lagi pula acara reuni ini hanya akan dihadiri para wanita, jadi kamu tidak perlu merasa risih. Aku juga penasaran melihat wajah wanita yang dulu dipanggil gadis tercantik di sekolah kita, ucap Ratih memotong perkataan Nabila. Gadis tercantik. Batin Ivan bersemangat.
Entah mengapa ucapan dari teman Nabila ikut membuatnya merasa bangga. Sedangkan Nabila yang terus dibujuk oleh Ratih tampak menoleh ke Ivan sambil mengangkat kedua bahunya. Ivan tersenyum, dia menganggukkan kepalanya memberi izin ke Nabila setelah mendengar jika acara ini hanya akan dihadiri oleh teman-teman wanita Nabila. Baiklah. Aku akan hadir di acara reuni nanti, jawab Nabila sambil tersenyum menatap Ivan.